Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, taufik serta hidayahnya yang masih senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita di kesempatan kali ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bermuqabalah, bertatap muka, hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah yang kita gerakkan mengangkat derajat kita dan juga menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang qaid, sang pemimpin, sang panglima perjuangan umat ini, sekaligus sebagai al-hadi yang menerangi jalan kita, memberikan petunjuk hidayah, sehingga terang jalan kita, lurus kita ikuti sunnah-sunnahnya, lurus kita ikuti risalah-risalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sulit sebetulnya untuk menjelaskan sebuah pekerjaan yang besar. Ketika kita membahas tentang generasi pembebas Al-Aqsa, kalau kita menilik kepada sejarah, memang Al-Aqsa ini atau Masjidil Aqsa menjadi sebuah poros pergolakan zaman sepanjang zaman, dari bahkan sebelum Masehi, sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka di serambi-serambi Masjidil Aqsa, di tanah Palestina, di bumi Syam bahkan secara umum, itu menjadi saksi sejarah di mana darah ditumpahkan, di mana perjuangan itu dikorbankan, nyawa-nyawa dikorbankan semuanya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau kita melihat sejarah, salah satu sejarah besar yang penting dalam perjalanan sejarah umat ini dalam pembebasan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis adalah Fathu Salahuddin Al-Ayyubi, kemenangan atau penaklukan sang Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-11 Masehi atau abad ke-5 Hijriah. Di abad ke-5 Hijriah. Dan ini bukan pekerjaan sehari dua hari, bukan pekerjaan mudah untuk melahirkan suatu generasi yang mampu membebaskan Al-Aqsa. Di abad ke-11 Masehi butuh waktu 50 tahun untuk merebut kembali. Butuh waktu 50 tahun untuk melahirkan generasi yang mampu merebut Al-Aqsa. Itu pun dengan catatan, di zaman itu ulama-ulama Islam masih kuat sekali secara keilmuan. Fitnah zaman belum seganas hari ini. Dan juga secara umum kepemimpinan kaum muslimin itu lebih terpusat, walaupun sudah ada beberapa perpecahan. Ada kekhilafahan di Andalusia, di Maroko dan di Spanyol. Ada kekhilafahan di Mesir Fatimiyah
dan juga ada kekhilafahan di timur Baghdad Abbasiyah. Tapi secara umum kendalinya besar itu masih kaum muslimin. Itu saja butuh waktu berapa? 50 tahun untuk melahirkan generasi baru lagi. Maka ini bukan pekerjaan kemarin sore. Dan kalau kita amati dalam sejarah perjalanan, Masjidil Aqsa, tanah Palestina, bumi Syam secara umum terutama Masjidil Aqsa selalu menjadi barometer kebaikan umat. Di mana di satu saat umat sudah terpuruk pada fase terbawah, fase jatuh, biasanya Allah didik lagi umat lewat Masjidil Aqsa. Biasanya nanti jatuhnya umat ini bersamaan dengan jatuhnya Masjidil Aqsa, dan naiknya umat ini biasanya naiknya juga dengan dikembalikannya juga Masjidil Aqsa. Kita bisa lihat bahkan mulai dari sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa setelah berhasil membawa Bani Israel dari cengkeramannya Fir'aun, ya, ketika kemudian beliau melewati Laut Merah, di belah lautan itu kemudian beliau berhasil membawa pengikutnya Bani Israel dan Fir'aun ditenggelamkan. Ini adalah generasi pertama dari umatnya Nabi Musa, Bani Israel muridnya Nabi Musa, yang mana generasi yang masih lemah sekali secara mental maupun keimanan. Makanya malah ditinggal Nabi Musa bermunajat di Gunung Sina bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malah kaumnya ini melakukan kemusyrikan. Akhirnya bahkan sampai turun perintah Allah, ya, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sudah, masuklah kalian ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, Allah yang perintahkan kepada kalian, dan jangan menengok ke belakang. Kalau kalian lemah, kalian bakal kalah. Padahal sama Allah sudah diperintahkan udkhulu alaihimul bab, sudah tinggal masuk saja kalian bakal Allah menangkan. Cuma karena memang mental keimanannya lemah, keadaan umat ketika itu terpuruk secara keimanan, tidak ada yang berani. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ya Musa, wahai Musa, di dalam Palestina itu ada bangsa yang bengis. Diceritakan kaum Jabbar ini bangsa yang bertubuh besar. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami enggak bakal berani masuk sampai orang-orang bengis itu keluar dari Palestina. Bahkan puncak kemaksiatan Bani Israel adalah ketika berucap kepada nabinya sendiri yang menyampaikan kepada mereka wahyu Allah, inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kita enggak akan pernah masuk ke dalam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kamu berangkat saja, pergi berdua sama Allah perang sana. Kami tak duduk di sini, tak lihat saja. Kami enggak berani. Itu bagaimana menunjukkan lemahnya sebuah generasi. Dan sekaligus entah kenapa Allah memang selalu jadikan Baitul Maqdis itu barometer. Ketika Masjidil Aqsa tidak baik-baik saja, menandakan umat juga sedang tidak baik-baik saja. Begitulah zaman berbicara. Mulai dari zaman Nabi Musa, baru nanti lahir generasi baru. Butuh berapa tahun waktu itu? 40 tahun. Ketika kemudian Allah haramkan tanah Palestina atas Bani Israel selama 40 tahun. 40 tahun itu Bani Israel berkeliling, gak pernah punya tempat tinggal yang tetap. Yatihuna fil ard. Sehingga bahkan Nabi Musa pun wafat dalam masa 40 tahun itu. Kemudian digantikan kepemimpinan Bani Israel oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Butuh 40 tahun, satu generasi, baru kemudian Allah mampukan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, menguasai Baitul Maqdis ketika itu. Zaman berlalu, ya, kemudian menandakan bangkitnya kaum muslimin juga ketika diutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun, kemudian beliau wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Disinilah puncak kaum muslimin bangkit, mampu kembali mereka
atau kita kaum muslimin merebut Masjidil Aqsa ya dari orang-orang Masihiyah ya, atau Nasara. Berlalu tahun sampai kemudian inilah nanti kejadian yang ketiga di tahun 1096 Masehi. Itu pertama awal perang salib yang kita kenal dengan perang salib hari ini atau Harbus Salibi, Ma'rakah Salibiyah ya. Di tahun 1096 Masehi atau sekitar tahun 500-an, 400 sekian ya, Hijriyah, sekitar tahun 480 atau 490-an. Nah, itu menjadi keambrukan yang selanjutnya, di mana puncaknya tahun 1099 Masehi, Baitul Maqdis mampu kembali direbut oleh orang-orang kafir. Ya. Nah inilah yang akan kita bahas. Ya. Di tahun itu yang akan kita bahas adalah apa yang terjadi. Ya. Di hadapan saya ini ada buku berjudul Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin. Beginilah munculnya generasi Salahuddin wa hakadha adatil Qudsu, dan beginilah kembali Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Ya. Beliau yang menulis buku ini adalah Dr. Majid Ihsan Al-Kailani, seorang ya, peneliti, juga seorang doktor, seorang alim ya, di zaman ini yang meneliti secara rinci bagaimana keadaan zaman itu, bagaimana jatuhnya kaum muslimin, bagaimana bangkitnya, kemudian apa yang terjadi dalam kurun waktu 50 tahun ini sehingga bisa kembali lagi umat Islam itu bangkit. Itu yang penting hari ini. Karena kadang orang itu membahas, atau ketika kita pada masa keterpurukan seperti hari ini, kemudian kita berkaca kepada sejarah, oh kalau saja ada Salahuddin Al-Ayyubi, oh bagaimana peran Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dia sebagai pemimpin, komandan pasukan, bagaimana perang yang dia jalankan, bagaimana strateginya, bagaimana jihad yang dikorbankan. Kadang orang hanya berfokus pada hari itu saja, hari di mana Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Baitul Maqdis. Tapi kadang kaum muslimin lupa bahwa generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak muncul kemarin sore, tidak muncul dalam sehari dua hari, tidak muncul dalam beberapa pekan. Dia adalah proses yang panjang, yang butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan para ulama dan juga bahkan seluruh generasi. Ya. Maka di sini beliau Syekh Majid Ihsan Al-Kailani mengatakan bahwa supaya orang itu tidak fokus pada hanya sekedar seorang sosok Salahuddin Al-Ayyubi, itu salah. Beliau sampai mengatakan tidaklah Salahuddin Al-Ayyubi itu hanyalah seperti juru bicara daripada generasi zamannya. Karena nggak bisa menaklukkan Baitul Maqdis hanya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, butuh kesiapan satu generasi. Percuma ada orang paling soleh, paling kuat hanya satu, tapi satu generasi semuanya itu lemah. Lemah imannya, lemah akalnya, lemah fisiknya, percuma. Maka butuh hari ini kaum muslimin belajar lebih dalam, belajar lebih panjang. Kemudian mengukur diri kita sudah sejauh mana dan apa kekurangan kita hari ini. Maka ketika kita melihat apa yang terjadi di hari itu atau di zaman itu, sehingga supaya kita bisa belajar, kita harus memulainya dari pertanyaan.
Ya, beliau mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, pemahaman seperti apa yang menyelimuti umat ini di zaman itu sehingga orang-orang kafir mampu mengalahkan kaum muslimin. Pandangan hidup seperti apa yang membuat kaum muslimin itu kalah kemudian ketika berperang melawan orang-orang kafir. Keadaan seperti apa dalam pemikiran yang kemudian membuat kaum muslimin itu kalah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, setelah kaum muslimin kalah dan jatuh, yang mana kemudian kita tahu tadi butuh waktu 50 tahun lagi untuk bangkit. Pertanyaannya, apa yang terjadi selama kurun waktu 50 tahun itu supaya kemudian umat Islam bangkit lagi? Itu yang harus kita pelajari. 50 tahun. Jadi enggak sehari 2 hari dan butuh kesabaran. Maka nanti bagaimana kita akan dapat ini butuh perjuangan yang panjang. Enggak kemudian mentang-mentang kemarin sudah ikut aksi selesai kewajibannya, enggak. Sehari, enggak. Ini butuh perjuangan panjang. Bukan hanya kita, butuh satu generasi, Pak. Bukan hanya jamaah mafaza, bukan hanya jamaah kajian majelis taklim ini, butuh seluruh generasi, enggak cukup. Maka apa yang terjadi? Yang merubah kaum muslimin dalam 50 tahun yang tadinya 50 tahun yang lalu itu mereka dibantai di Antakya di Turki, dibantai di Masjidil Aqsa, dibantai di kota-kota pesisir Syam, menjadi generasi yang mampu melawan dan tangguh. Pertanyaan yang ketiga, man humul ladzi hamalul mas'uliyah hadza taghyir al-ijabi? Siapa yang bertanggung jawab untuk membawa beban amanah perubahan ini? Siapa kira-kira? Apakah para raja? Apakah para pemimpin? Apakah siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengembalikan marwah dan kewibawaan kaum muslimin? Yang keempat, pertanyaan yang keempat, apakah Salahuddin ini adalah sosok tunggal? Apakah Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok tunggal yang begitu cerdas, tiba-tiba muncul, kemudian mampu membersihkan musuh-musuh Islam? Apakah dia hanya sendiri? Itulah pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini saja harusnya kita sudah ada gambaran. Apakah Salahuddin itu adalah hanya sosok sendiri saja, hanya pemain tunggal dalam pembebasan Al-Aqsa? Apa yang terjadi dalam kurun waktu 50 tahun? Siapa yang menggerakkan perubahan itu? Dan apa yang membuat kaum muslimin jatuh? Dari situlah kita belajar, dengan harapan akan lahir generasi yang lebih baik daripada kita hari ini. Dan beliau nanti membagi perubahan. Sebelum beliau berbicara tentang perubahan, beliau membagi dasarnya menjadi bahwa setiap peradaban, setiap masyarakat itu dalam berubah, dalam melakukan perubahan itu ada satu sunnatullah yang nggak boleh dilewati. Sunnatullah itu kalau suatu generasi, suatu peradaban itu mau berubah harus ada sunnatullah. Kalau suatu generasi mau lebih baik harus ada sunnatullah yang tidak boleh dilewati, yaitu mereka harus mulai perubahan itu dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah enggak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka itu berusaha merubah nasib mereka sendiri, dimulai dari diri mereka sendiri. Maka ini adalah hal penting.
Dan nanti dalam perubahan itu, kenapa dimulai dari diri? Nanti Syekh Majid Al-Kailani mengatakan bahwa diri manusia itu terbagi menjadi dalam suluk, ya, terbagi menjadi dua, yaitu qasdun wa harokah, maksud dan juga pergerakan, atau ada hati dan juga ada zahir dan juga ada batin. Dalam hati manusia batin itu ada dua hal. Dua hal inilah yang disebut dengan tafkir, ide, pemikiran, dan juga cita-cita. Dalam hati manusia itu ada ide, pemikiran, dan juga tadi al-maqsud wal ghaya, tujuan, cita-cita. Yang mana perubahan itu selalu dimulai harus dari hal yang paling mendalam dan yang paling dasar. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dimulai dari diri sendiri. Sampai manusia itu merubah dirinya sendiri. Maka yang paling pertama harus dirubah itu hakikatnya bukan siapa-siapa, tapi adalah diri kita sendiri. Karena permasalahan yang sebetulnya terjadi itu adalah dalam diri kaum muslimin. Itu nanti sangat dipahami sekali oleh Imam Ghazali setelah melalui perenungan panjang, bahwa tidaklah wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah kamu ditimpa musibah sama Allah. Apa itu musibah? Kekalahan, perpecahan, ya, saling bertikai, kemiskinan, semuanya, kehancuran umat. Sebetulnya wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, pasti sebab pertamanya adalah diri kalian sendiri. Maka perubahan yang hakiki harus dimulai dari setiap diri kaum muslimin, dari hati, ya. Bahwa sunnah perubahan itu dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu hati-hati manusia, dalam diri manusia itu sendiri. Baru dari hati, yang mana dalam hati ada cara berpikir, dalam hati itu ada cita-cita yang luhur. Baru kemudian ketika tekad dalam hati itu begitu kuat, akan berubah menjadi sebuah aksi. Baru yang tadi yang kedua harokah, gerakan. Ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jiwa, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik juga seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau rusak rusak segumpal daging ini, rusak juga seluruh jasad manusia. Apa itu? Ala wahyal qalb, hati. Ya, hati manusia. Inilah perbedaan yang mendasar sekali, yang Masya Allah Imam Ghazali begitu jeli sekali. Kadang orang ketika mau menyelesaikan masalah itu dia tidak fokus sama inti permasalahan. Jadi diobati sebelah sini timbul lagi, diobati sebelah sini timbul lagi, diobati sebelah sini selalu kambuh lagi penyakit itu. Maka kadang kalau orang tidak begitu memahami pemikiran Imam Ghazali itu seakan-akan hanya mengatakan, oh Imam Ghazali kan cuma ahli tasawuf, orang sufi saja. Ahli ibadah yang dibicarakan cuma masalah hati, masalah ibadah yang dibicarakan hanya masjid, yang dibicarakan hanya masalah tazkiyatun nufus. Kalau orang tidak paham, akhirnya hanya melihat Imam Ghazali sebagai sosok seorang sufi saja. Ini terjadi kalau orang itu melihat hanya parsial, sebagian saja dari sosok Imam Ghazali. Padahal ya, Imam Ghazali memang tidak pernah di awal-awal fase beliau itu memberikan terapi kepada umat ini, nggak langsung diajak berjihad, nggak langsung diajak untuk melawan orang-orang kafir, nggak suruh langsung mengangkat senjata, ndak. Kenapa? Karena Imam Ghazali melihat ada masalah yang lebih serius dan lebih mendalam, yang bahkan kalau umat Islam hari ini diajak berperang melawan orang-orang kafir bakal kalah. Sebelum berperang bahkan mungkin bakal hancur sebelum mereka melawan musuh.
Itu betul setelah Imam Ghazali mengalami perenungan. Jadi Imam Ghazali ini lahir kurang lebih 40 sekian tahun sebelum terjadi perang salib. Maka beliau sempat punya jabatan tinggi sekali nanti di pemerintahan, menjadi seorang rektor sekolah tinggi yang di bawah pemerintahan Nizamul Muluk ketika itu. Kemudian tapi beliau mundur setelah pada puncak yang beliau rasakan, ini saya harus khalwah dulu, bermunajat kepada Allah untuk betul-betul memahami permasalahan umat. Ya. Imam Ghazali begitu sangat sekali menyayangkan keadaan umat ini karena apa? Ketika terjadi perang salib itu, Imam Ghazali termasuk yang terakhir meninggalkan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi diceritakan di tahun-tahun 1090-an akhir itu, beliau setelah dari Baghdad, beliau aslinya orang Iran, Tus. Kemudian hijrah ke Baghdad, beliau di sana bertemu dengan gurunya Imam Haramain, banyak belajar di sana, bahkan sampai punya jabatan tinggi dalam berfatwa dan juga sebagai ulama, sebagai rektor juga dalam madrasah tinggi. Kemudian beliau mengundurkan diri. Disinilah beliau banyak uzlah, banyak berkelana dan berguru kepada ulama-ulama tasawuf untuk membersihkan hatinya. Salah satu beliau lama iktikaf itu di Masjidil Aqsa. Jadi termasuk yang terakhir iktikaf di Masjidil Aqsa sebelum ditaklukkan oleh pasukan salib itu adalah Imam Ghazali. Maka beliau banyak merenung, ya. Sampai kemudian beliau terusir, ya, karena kaum muslimin kemudian mau nggak mau mundur karena kalah, ya. Jadi kalah ketika itu. Maka beliau banyak merenung apa sebetulnya yang terjadi, apa yang dibutuhkan, ya. Maka beliau akhirnya banyak merenung. Disinilah paling tidak ada beberapa gambaran tentang keadaan umat Islam ketika itu. Jadi di tahun 400-an Hijriah, di mana ketika itu kekuasaan kaum muslimin itu dikuasai oleh kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad. Ada juga kekhilafahan Fatimiyah yang bermadhab Syiah di Mesir, dan juga ada sisa-sisa dari kekhilafahan Umayyah yang ada di Maghrib dan Andalusia di Spanyol. Ya. Keadaan paling parah ketika itu terjadi memang di kekhilafahan Abbasiyah, ya. Di mana di sana nanti bagaimana kehidupan masyarakatnya itu begitu memprihatinkan dalam artian gaya hidup dan beragama, ya. Maka yang pertama kali disebutkan oleh beliau, permasalahan yang paling pertama yang cukup membuat umat itu ketika itu betul-betul mundur adalah perpecahan dalam madhab, ya. Jadi perpecahan madhab yang kemudian sampai membawa kepada fanatisme, fanatik sekali dalam memegang pendapat dia dan pendapat golongannya. Itulah awal-awal di mana terjadi perpecahan, ya. Dan diceritakan nanti, ya, pertikaian dalam madhab ini sampai membawa kepada berbagai macam sisi dalam pemikiran, dalam pendidikan, dalam masyarakat, bahkan sampai dalam politik. Dalam pemikiran misalnya, dalam pemikiran sampai orang-orang ketika di zaman itu ada perselisihan kuat sekali antar madhab Hambali dan madhab Syafi'i, baik dalam fikih maupun akidah, yang perbedaan di antara itu. Bukan berarti bermadhab itu buruk, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, bin Anas, mereka adalah para ulama, orang-orang soleh, dan juga keilmuannya sangat tinggi sekali. Bahkan sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu mereka sepanjang zaman, bahkan sampai zaman kita. Tapi ada fase dalam perjalanan umat ini yang bahkan mungkin hari ini kadang masih kita rasakan, di mana perpecahan madhab itu begitu tajam sampai kemudian mempengaruhi persatuan umat, ya. Mempengaruhi persatuan umat. Diceritakan sampai di sini bahkan sampai terjadi
persaingan, perkelahian, orang saling berdebat. Bahkan tidak jarang sampai kemudian terjadi adu fisik gara-gara tadi perbedaan yang sangat tajam antara madhab ini. Nah, kemudian selain dalam pemikiran, sampai karena sudah di pemikiran akhirnya terbawa ke dalam pendidikan. Jadi santri-santri pun ikut terbawa. Jadi santri-santri pondok atau pelajar-pelajar ketika itu akhirnya terbawa arus ini. Karena juga mereka mempelajari agama. Bahkan dalam pendidikan pun persaingan antara sekolah-sekolah Islam ketika itu, antara sekolah yang bermadhab Hambali, yang bermadhab Syafi'i, bersaing dalam rangka untuk supaya dari sekolah-sekolah mereka itu mampu menghasilkan para mufti, orang-orang yang bisa mempunyai jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan dan bisa mendominasi pemerintahan dengan ajaran-ajaran madhab mereka. Jadi pengennya menang, pengen harus lebih. Dan bahkan dalam segi pemikiran tadi, nggak jarang sampai orang itu mentahdir, kamu nggak boleh belajar sama fulan, nggak boleh kamu kalau sudah madhab Syafi'i nggak boleh belajar sama orang lain. Padahal nggak begitu yang dulu diajarkan ulama-ulama salaf. Imam Ahmad itu belajar ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun belajar ke Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i juga belajar ke muridnya Abu Hanifah. Dan itu sangat biasa sekali antara satu dan yang lainnya saling belajar. Tapi datang kemudian setelahnya 100-200 tahun kemudian, bahkan kita masih rasakan sampai hari ini, terjadi penyempitan pemikiran sehingga orang itu melarang orang untuk belajar dari golongan lain padahal masih dalam satu umat Islam. Dalam pemikiran sampai segitunya, itu bahkan diceritakan sendiri oleh Ibnu Aqil, seorang ulama madhab Hambali. Beliau padahal orang alim, jadi termasuk ulama besar madhab Hambali, namanya Ibnu Aqil. Beliau belajar ke ulama madhab Syafi'i, sama teman-temannya ditahdir, oh kamu itu munafik, kamu belajar sama orang yang bukan golongan kita, dituduh dengan macam-macam. Sampai beliau kemudian menjawab, ya kalau saya nggak belajar ya. Beliau sampai mengatakan, wa kana ashabunal hanabilah yuriduna minni hujranu jama'ati minal ulama. Bahkan teman-teman saya dari kalangan madhab Hambali menginginkan saya supaya menjauhi ulama-ulama selain madhab Hambali. Wa kana dzalika yuhrimuni min ilmin nafi. Itu bakal menghalangi saya untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi ini sudah terjadi nih. Maka kalau hari ini kita berada di posisi seperti itu, ya itu salah satu ujian di mana orang pokoknya hanya mau belajar dari golongannya saja. Jadi fanatisme yang dibangun hanya di atas golongan, bukan di atas ilmu. Harusnya seseorang itu membangun fanatismenya itu di atas ilmu. Dalam pemikiran, ya, dalam pendidikan, dalam masyarakat, ya. Karena dulu sekolah-sekolah zaman Nizamul Muluk itu biasanya ya tadi karena berdasarkan tadi ajaran madhab Hambali, Syafi'i, Asy'ari dan yang lainnya, itu ada di dalamnya itu nggak hanya sekedar ulama, ada ulamanya, ada santrinya, ada para orang-orang kaya yang mereka itu menginfakkan, mewakafkan, dan juga mungkin ada para pedagang juga, mereka ikut andil dalam kelompok masing-masing itu, bahkan ada masyarakat awam. Sehingga mau tidak mau fitnah perpecahan ini merembet, ya, merembet sampai berlapisan-lapisan masyarakat, ya. Bahkan juga dalam siasah, dalam politik, nggak jarang diceritakan di sini para pemimpin-pemimpin, ya, atau orang-orang yang mempunyai pengikut itu, mereka nggak segan bahkan berpindah-pindah madhab untuk mendapatkan simpati orang. Jadi kalau ini yang lagi populer madhab Syafi'i, dia macak jadi madhab Syafi'i. Nanti beda lagi kapan tahun sudah nggak populer lagi, yang populer madhab sebelahnya banyak pengikutnya, saya pindah madhab. Jadi menjadikan hanya untuk keuntungan dunia. Disinilah jadi krisisnya itu sudah berbagai macam level, ya. Ibarat sekarang banyak ormas
masing-masing pengen menang sendiri, sudah gitu dimanfaatkan oleh politikus, ya, kadang ini diambil suaranya hanya untuk mendapatkan suara saja, sudah gitu yang di bawah diadu domba antara satu dengan yang lain, ya, antar kelompok ini dengan itu, jadi ya tokohnya, bawahannya, bahkan simpatisannya semua akhirnya saling bertikai. Itulah yang kemudian kaum muslimin sibuk, ya, sibuk dengan permasalahan antar mereka di sekitar Baghdad itu. Belum kemudian nanti juga antar lapisan masyarakat awam, disebutkan nanti terjadi kadang bahkan karena tadi banyaknya orang yang beragama dengan dangkal, disulut oleh permasalahan sedikit terjadi pertikaian. Bahkan sampai dinyalakan asobiyah, fanatisme golongan. Ada diceritakan nanti orang-orang Maghrib, Maroko itu diadu dengan orang-orang Mesir. Ya. Di Baghdad kan banyak orang, ada yang orang Maroko, orang Maghrib, ya, orang Mesir tinggal di Baghdad, diadu domba atas, bahkan tidak jarang sampai terjadi perkelahian. Di satu sisi di dalam segi ekonomi juga terjadi bagaimana krisis. Apa krisis di bidang ekonomi? Bukan kemiskinan malah. Ketika itu umat Islam sedang termasuk lumayan jaya ketika itu. Tapi yang dibilang oleh Dr. Majid Irsyan Al-Kailani, krisis ekonomi di sini adalah ketika kaum muslimin tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Hartanya dibuat foya-foya, ditasarufkan dalam berbagai hal yang tidak bermanfaat. Para raja, para khalifah itu memperkaya dirinya sendiri, bahkan sampai membebankan banyak sekali tanggungan pajak kepada rakyat. Bahkan kekhilafahan Fatimiyah ketika itu di Mesir, nggak segan-segan orang yang mau berangkat haji lewat Mesir dimintai pajak. Ya, jadi orang mau haji, jadi dulu kan orang haji kan jalan, naik unta atau naik kendaraan. Jadi di setiap negeri-negeri kaum muslimin kekhilafan yang berbeda itu ditarik pajak. Lewat Mesir ada kekhilafan Fatimiyah, orang haji dipajeki, nanti lewat Syam dipajeki lagi, nanti lewat Hijaz dipajeki lagi. Jadi krisis. Disitulah waktu di mana betul-betul tadi tertutupi kaum muslim ini dengan dunia. Ya, tertutupi dengan glamor. Ya. Jadi tugas utama umat Islam ini sebagai khalifatullah alal ardi tidak jalan. Mereka sibuk antar dirinya sendiri, sibuk perpecahan. Maka begitu diuji lagi tambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan serangan dari musuh blas, langsung mundur, nggak betul-betul siap untuk melakukan perlawanan. Inilah yang kemudian membuat Imam Ghazali nggak langsung kemudian mengajak umat Islam melawan, mengembalikan, karena memang ketika itu jauh sekali dari rasa ideal. Hari ini coba kita lihat diri kita ini, kira-kira dekat nggak dengan keadaan itu? Keadaan kita itu sangat dekat nggak dengan keadaan itu? Ya. Kaum muslimin sibuk antar dirinya. Orang Islam ini sibuk gimana dia setiap hari cari makan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Sudah kepikiran umat Islam pun ya sana ya, ini urusannya Palestina. Yang penting saya hari ini makan. Ya penting, cuma jadi sampai pada derajat kita tuh sebagian dari kita nggak ada rasa, bahkan nggak peduli sama sekali. Ya. Baik rakyat paling bawah maupun pemerintah paling atas. Ya. Sebagian ulamanya juga seperti itu. Bagaimana yang terjadi bahkan di antara komunitas kaum muslimin saling bagaimana berebut pengaruh, bagaimana berebut mereka mendapatkan kekuasaan dari atas. Jadi saling rebutan pengaruh. Oh ini menterinya harus dari sini. Oh ini rebutan menteri dari sini. Ya. Jadi begitu memprihatinkan sebetulnya. Maka ya, kalau kita masih merasa hari ini kok deket-deket ya, agak mirip-mirip keadaannya, maka sebetulnya masih jauh. Betul-betul Masjidil Aqsa itu bisa dimerdekakan. Ya. Optimis boleh ya, dia tetap harus optimis. Kita berdoa, kita
dukung saudara-saudara kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi, Allah untuk menangkan, terus kita minta. Ya. Tapi berdoa itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ya. Dan ikhtiar itu dimulai dari diri kita. Kita tidak usah bilang siapa, oh ini salahnya Israel, salahnya Amerika, salahnya negeri-negeri Eropa yang menolong Israel. Sebelum kita nyalahkan mereka, harusnya kita itu nyalahkan diri kita sendiri. Puluhan negeri Islam, ya, ada 22 negara Arab, ada 40-an negara Islam di seluruh dunia ini, nggak ada yang betul-betul mampu mengucapkan dengan lantang hari ini untuk melawan kezaliman. Hanya dengan bahasa yang sangat diplomatis sekali. Bahkan mohon maaf kemarin selama 10 hari pertama pun Mesir itu tidak berani membuka perbatasan. Baru dibuka kemarin itu ketika kepala PBB ceramah di depan pintu perbatasan, baru besoknya dibuka. Masa haruslah kita ini di mana? Harus nunggu orang kafir dulu ngomong. Ya itulah lemahnya kita hari ini. Ketika kaum muslimin itu disibukkan dengan dunia. Maka nanti disebutkan di sini oleh Imam Ghazali. Beliau punya metode sendiri dalam mendiagnosa permasalahan umat, sehingga Masya Allah sangat tajam sekali beliau mendiagnosa permasalahan seperti itu. Ulama sekali berghazali lah yang bahkan butuh 50 tahun untuk lahirnya generasi baru. Beliau mengatakan nanti tentang bagaimana umat ini ketika itu permasalahan yang hakikinya itu apa? Permasalahan yang hakiki apa? Beliau maka mengatakan, beliau punya kaidah. Yang pertama, dalam mendiagnosa permasalahan beliau punya kaidah penting. Yang pertama, ada 3. Yang pertama beliau mengatakan, sesungguhnya adanya umat Islam di dunia ini Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa risalah Islam kepada seluruh dunia. Sesungguhnya eksistensi umat Islam, adanya umat Islam Allah turunkan di dunia ini untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh dunia. Artinya untuk mensyiarkan Islam ini, untuk mendakwahkan Islam ini kepada seluruh dunia. Untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Maka tegas sekali Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat ketika mau menciptakan Nabi Adam, wahai malaikat, aku bakal ciptakan di atas muka bumi ini seorang khalifah, suatu khalifah. Yang mana tugas khalifah itu adalah menjadi perwakilan Allah dalam mengatur dunia ini, memakmurkan dunia ini dengan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya harusnya ekspansi umat Islam itu terus bergerak. Umat Islam tidak boleh berhenti dalam berdakwah, tidak boleh berhenti dalam melakukan perbaikan dunia. Kok pada suatu saat umat Islam itu berhenti dalam melakukan perbaikan dunia? Ya, dia nggak melakukan ekspansi dakwah lagi, berhenti. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan permasalahan internalnya segala macam. Maka ketika umat Islam itu berhenti dari tugas utamanya, maka disitulah ada permasalahan. Ya. Dan akan muncul berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Fitnah ini adalah ujian keimanan. Akan terjadi berbagai macam bencana. Ya. Bayangkan, belum 100 tahun kekhilafahan runtuh, sudah berapa juta umat manusia jadi korban. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang Vietnam, perang mana lagi? Perang Teluk,
perang dingin, ya, perang Irak, perang Ukraina hari ini sampai. Maka tadi ketika ini analisanya Imam Ghazali, ketika umat Islam berhenti melakukan kepemimpinan di dunia, berhenti dalam melakukan tugasnya, pasti akan terjadi kerusakan di atas muka bumi ini dan juga akan terjadi permasalahan dan pasti ada permasalahan dalam diri umat Islam. Kaidah yang kedua, ya. Dan ya, ketika umat Islam duduk-duduk saja tidak melakukan perbaikan tadi dalam menyampaikan risalah Islam, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib harus dicari tahu apa sebabnya yang menyebabkan kaum muslimin itu menjadi berhenti. Mesti ada sebabnya. Dan ketika ya, dalam mencari sebab itu senantiasa ya, dalam mencari sebab permasalahan itu wajib ya, maksud dari mencari sebab itu untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatan pada diri umat Islam terlebih dahulu, bukan hanya kemudian menyalahkan antar satu golongan dan yang lain. Yang harus dicari adalah apa diagnosa dan apa obatnya. Sama-sama untuk bersama-sama berjamaah. Itulah tiga itu. Maka Imam Ghazali ketika terjadi kok ini umat Islam begitu berhenti bergerak langsung terjadi fitnah. Ini mesti ada sebabnya. Apa yang menjadikan umat Islam berhenti? Harus dicari sebabnya. Dan ketika mencari sebab itu harus yang difokuskan adalah mendiagnosa penyakitnya dan mengobati. Tidak usah nyalahkan siapapun, yang harus disalahkan adalah umat Islam itu sendiri. Itulah kaum jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nanti melanjutkan perjalanan Imam Ghazali menjadi beliau akhirnya menentukan bahwa permasalahan yang paling mendasar yang dimiliki umat Islam ketika itu adalah bagaimana mental umat Islam harus diperbaiki dulu. Bagaimana hati yang cinta dunia ini harus diobati dulu. Karena tidaklah terjadi perpecahan tadi itu ketika dunia itu hinggap dalam dada-dada kaum muslimin. Pemimpinnya, rakyatnya tadi tanafus, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan baik dalam keagamaan. Orang-orang politik juga saling berlomba untuk mendapatkan dukungan. Ya, para santri, para pelajar juga berlomba-lomba memenangkan golongannya. Di dalam masyarakat awam juga saling berlomba-lomba memenangkan golongannya sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Oh, saya disebutkan nanti, oh saya ini pedagang. Saya ikut madhab fulan, maka saya hidup dari sana. Dagangan saya laku sama orang-orang ini, maka saya harus tetap di sini supaya tetap laku, saya bela. Jadi semuanya pada kepentingan dunia. Maka setelah berbagai macam pengelanaan dan juga khalwah munajatnya Imam Ghazali, nanti kita akan dapati Imam Ghazali dalam hidupnya setelah itu kemudian beliau membuat keputusan untuk menghabiskan sisa waktunya dalam mengajar. Ya, mengajar secara pribadi. Sebelumnya beliau itu ngajar di Madrasah Nidhamul Muluk, itu diceritakan sebulan itu gajinya tidak kurang dari 500 dinar. Ya, 500 dinar, 1 dinar itu sekarang emas 4 gram. Kali 500 berapa? 400 kali 500 berapa? 4 kali 500 2 kilo. Sebulan emas 2 kilo digaji. Berapa itu? Di zaman itu beliau kemudian rela keluar. Kemudian beliau banyak munajat, banyak berguru lagi. Kemudian melihat dari jauh sebenarnya umat Islam ini permasalahannya apa. Beliau melakukan munajat itu, melakukan uzlah, ya, menyendiri dari keramaian orang ketika itu dalam rangka untuk mengevaluasi umat dan juga mengevaluasi diri beliau sendiri. Sebelum beliau menggerakkan umat untuk
kembali kepada agama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencoba dulu dari dirinya sendiri. Beliau tinggalkan dunia, beliau mengelana sendiri, meninggalkan dunia yang sebelumnya itu sudah dihadapkan buat beliau. Itulah beliau menggunakan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulai dari membenahi diri beliau sendiri. Kemudian ya, beliau menghabiskan waktunya dalam mengajar. Kemudian diceritakan beliau mendirikan pondok pesantren, ya, madrasah di samping rumah beliau sendiri di Iran sana, di Tus. Kemudian datang santrinya semakin banyak. Salah satu santrinya nanti adalah siapa yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Kemudian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini nanti lahir darinya generasi-generasi Az-Zanki, murid-muridnya. Ya. Nuruddin Az-Zanki inilah salah satunya yang kemudian nanti mendidik ponaannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu butuh waktu 50 tahun. Dan Imam Ghazali juga menulis buku-buku di sana untuk memberikan kesadaran pada umat. Dan salah satu bukunya yang sangat fenomenal apa yang disebut dengan Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Jadi beliau riset ulang mental umat, penyakit-penyakit yang menjangkiti hati-hati umat dalam personalnya, dalam keluarga, dalam masyarakat beliau obati. Dan memang bahkan beliau jarang sekali di kitab-kitabnya itu langsung menyerukan berjihad, berjuang segala macam karena masih jauh umat Islam. Kita kalau ngajinya kitab Imam Ghazali itu rata-rata bicara tentang hati, permasalahan kita, dosa-dosa manusia, bagaimana kita membangun ibadah kita dengan baik. Dimulai dari halal itu karena memang permasalahannya di situ. Bebasnya Masjidil Aqsa sangat terikat sekali dengan ibadah kita. Sholat kita, sholat berjamaah kita, puasa kita, kepribadian kita sebagai umat muslim, dalam keluarga kita, baru lebih luas lagi dalam masyarakat. Imam Ghazali menghidupkan kembali supaya umat ini kembali kepada kehidupan mereka beragama dengan baik. Baik lapisan yang bawah maupun lapisan atas, baik rakyat jelata, para pelajar, para ulamanya, bahkan para umara. Maka di sini disebut Ihya Ulumuddin, kembali kepada ilmu agama. Maka sama hakikatnya. Bahkan karena tadi di zaman itu banyak ulama, banyak sekali madrasah-madrasah, tapi yang terjadi adalah perpecahan dan masing-masing golongan itu berada dalam agama ini hanya mencari kepentingan sendiri. Ya. Maka beliau banyak membahas tentang hati. Beliau sampai menyampaikan di awal sekali kitab Bidayatul Hidayah, menyampaikan, maka barang siapa mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan perhatian manusia, untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka hakikatnya dia bukan sedang menegakkan agama Allah, tapi dia sedang berusaha menghancurkan agama Allah. Itu yang disebutkan Imam Ghazali bahkan dalam pembukaan kitabnya. Maka hari ini coba, kalau kita baik sebagai seorang pelajar maupun sebagai orang tua, coba niat kita mengajarkan anak kita ilmu agama atau menyekolahkan anak kita itu apa? Apakah kita niatkan menyekolahkan anak itu ya memang hanya untuk cari dunia saja? Atau kita sebagai orang tua juga punya niat yang lebih luhur dari itu? Itu hanya diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Maka Imam Ghazali betul-betul barang siapa mencari ilmu agama jangan sampai salah niat. Ya. Masyarakat juga dalam mencari ilmu, dalam dia ngaji segala macam jangan sampai salah niat. Untuk apa kita belajar? Ya. Kemudian beliau di akhir kitab Bidayatul Hidayah juga membahas tentang permasalahan hati, ya. Bahwa ujung muara dari munculnya penyakit-penyakit hati itu adalah awalnya adalah karena cinta dunia. Karena cinta dunia, dan itu terjadi. Dalam athar disebutkan idza tabayatum bil ainah, kalau kalian sudah mulai berjual beli dengan riba, dengan cara yang curang. Kemudian
raditum bizar'i, kalian sibuk bercocok tanam. Wattaba'tum adznabal baqar, yang kalian jadikan ambisi hanya ngikuti ekor-ekor kerbau, sapi. Artinya sibuk dengan ternaknya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan dunia. Kalau kalian sudah disibukkan dengan itu, wa taraktumul jihad, dan kalian melupakan perjuangan dakwah, perjuangan mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, perjuangan supaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, supaya makmur setiap jengkal bumi Allah ini dipakai untuk ibadah, tunduk patuh sama Allah. Kalian sebagai umat Islam lupa dengan itu, apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dzullan, kalian bakal dikuasai oleh kehinaan. Dan kalian tidak akan pernah lepas dari kehinaan itu, sehingga kalian kembali lagi kepada agama Allah, kembali lagi kepada agama. Itulah salah satu solusi. Maka sekali lagi ini mungkin hanya sekilas ringkas ya, karena nggak mungkin saya nyampaikan kitab 2 jilid ini, baru jilid pertama, hanya dalam waktu 1 jam. Cuma yang pengen kita sampaikan bahwa pembebasan Al-Aqsa tidak cukup hanya dengan melahirkan 1 orang. Butuh melahirkan 1 generasi yang kokoh dalam iman, yang kokoh dalam pikiran, yang kokoh dalam amalnya. Ya, dalam iman, dalam pikiran, dan dalam amal. Karena Salahuddin Al-Ayyubi bukan tokoh tunggal. Dia adalah 1 generasi yang seperti dia. Dia adalah 1 generasi yang dididik dalam madrasah-madrasah, yang dididik dalam madrasahnya Imam Ghazali, yang dididik dalam madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dididik dalam waktu yang panjang. Ya. Bukan pekerjaan sesore, bukan pekerjaan sepekan, bukan pekerjaan sebulan, adalah pekerjaan bertahun-tahun. Ya. Maka hari ini kita lihat, ya, tugas kita ya, adalah bagaimana kalau kita merasa di generasi kita sudah terlambat, jangan sampai kita kecolongan juga tidak mendidik generasi setelahnya, menyiapkan generasi setelahnya. Apa yang kita lakukan kemarin ketika aksi itu, ya alhamdulillah kita syukuri, salah satu bentuk. Tapi ketika hanya berhenti di situ, kemudian setelah kita pulang dari aksi-aksi semacam itu, masjid-masjid masih kosong, ya, kajian-kajian masih sepi, anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang tidak mengenalkan agama, anak-anak kita sekolahkan hanya setelah itu untuk bagaimana kepentingan dunia mereka, kita nggak punya kepikiran bagaimana anak saya berjuang juga untuk agama, maka akan lebih jauh lagi, akan masih jauh lagi perjuangan itu. Maka butuh mental kesiapan orang tua, para guru, para pemuda, seluruh generasi harus menyiapkan. Butuh diobati dulu permasalahan hakiki umat ini, yaitu permasalahan dirinya, cinta dunianya, permasalahan dalam hatinya. Perpecahan ini harus diobati dulu, yang mana sumber perpecahan ini adalah cinta dunia. Ya. Yang kedua, butuh waktu yang panjang. Yang ketiga, butuh 1 generasi, bukan hanya 1 orang. Butuh amal jama'i persatuan, bukan hanya 1 golongan, tidak cukup, tidak akan pernah bakal cukup, hanya dimenangkan oleh 1 golongan. Maka nanti di akhir, kembalinya sekali lagi kaum muslimin, Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika orang sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan madhab, perbedaan cara ibadah, perbedaan bab-bab dalam permasalahan cabang-cabang ilmu. Maka di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi itu bermadhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari, ulama-ulama nanti di bawahnya pun yang bermadhab Hambali, bermadhab Ahlul Hadis, semuanya ikut berjihad bersama beliau. Walaupun beliau itu bukan dari madhab yang sama, tidak peduli. Perintah dari Nabi, berjihadlah bersama setiap orang fajir dan adil, baik orang adil, baik orang fajir, selama yang dibela adalah kalimat Allah, kita siap. Ya. Maka selama kita masih sibuk bertempur dengan teman kita sendiri, nggak akan bisa kita membebaskan Masjidil Aqsa. Selama supporter
orang itu bahkan mending ya bertikarnya permasalahan agama. Permasalahan bola saja sampai bisa bunuh-bunuhan. Ya. Akan semakin jauh lagi, masih jauh lagi. Bahkan permasalahan yang lebih remeh lagi. Ya. Maka tugas yang panjang, tugas yang berat, tanggung jawab tentu paling pertama adalah para ulama. Dan setelah itu adalah setiap diri kaum muslimin, setiap orang tua, setiap rumah-rumah kaum muslimin, setiap sekolah-sekolah Islam punya tugas yang sama. Mencetak, mereka harus melahirkan generasi yang lebih baik, yang beriman, yang bertakwa, yang kuat secara iman, kuat secara pikiran, dan kuat amalnya. Ya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada pertanyaan. Ini sebetulnya baru potongan yang kami sampaikan, baru potongan. Kalau kita gali lebih dalam lagi nanti dibedah satu-satu oleh Imam Ghazali. Ya. Dari setiap kerusakan yang ada ini beliau bedah. Tapi ala kulli hal secara umum itulah ya, yang harus kita sadari. Maka ya setelah ini tugasnya masih panjang, kita ngeramaikan masjid, menghidupkan kajian, bawa anak-anak kita cinta kepada ilmu, cinta kepada kajian, mengenalkan kepada anak-anak kita itu tentang perjuangan umat yang masih panjang, masih jauh ya. Dan tentunya menumbuhkan mereka pada lingkungan-lingkungan yang baik, terutama dalam keluarga. Di keluarga ditumbuhkan dalam lingkungan yang baik, mereka butuh sosok ibu yang menjadi madrasah, butuh sosok ayah yang menjadi uswah, menjadi tauladan yang baik bagi mereka. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.